Karena para kapitalis, saya bilang kapitalis Pak, swasta itu, seperti saya tadi sebelum saya datang ke sini nonton YouTube-nya Bapak, Iger aja Bapak tutup. Ini Iger ini kan siapa manusia ini? Ini kan orang hebat, tapi Bapak berani menutup itu. Sedangkan proyek itu di statement Bapak, ada kebijakan keputusan pemerintah daerah yang salah. Itu ada di channel itu Pak. Yang mengakibatkan apa? Tata ruangnya salah, ekosistemnya salah, rusak lingkungan. Dan saya juga termasuk orang yang jengkel kalau lingkungan itu dirusak. Tapi Bapak berani sebagai seorang pemimpin. Tentunya ini kan ada strategi Bapak, bukan sembarangan Bapak melakukan itu sebagai seorang pemimpin. Karena tadi saya simak Bapak berstatement, seorang pemimpin itu belajar dari pengalaman, bukan dari kelas. Oh, ini sangat-sangat luar biasa. Kita di sini belajarnya di kelas Pak. Nah ini kan jadi bagaimana gitu kan? Kemudian harus ada keberanian. Nah saya tanya kepada rekan-rekan di sini, ada yang nggak berani dengan pimpinan kita Pak? Saya jamin tidak ada yang berani Pak. Berani hilang Pak yang tadi bilang mutasi Pak. Kalau saya berani, ya mohon maaf, mungkin ditunda pelantikannya kan begitu. Makanya dia tidak berani. Makanya sebetulnya apa? Naluri-naluri pemimpin mereka itu ada. Mungkin dibatasi oleh hierarki-hierarki yang sangat luar biasa. Hierarki ini kadang-kadang menutup ide-ide cemerlangnya para peserta didik yang ada di sini. Dalam kepemimpinan Sunda, ratu itu guratnya gurat batu. Karena gurat batu, maka dia harus punya prinsip kepemimpinan yang kokoh. Dan pemimpin itu adalah transcenter, bukan follower. Pemimpin itu merubah persepsi publik, bukan mengikuti persepsi publik. Pemimpin merubah arus, bukan mengikuti arus. Kalau ingin kerjanya hanya cari sesuatu yang populer, diikuti oleh publik, dipuji oleh publik, kemudian mengikuti arus, jangan jadi pemimpin, jadi rakyat biasa saja. Itu cara. Luar biasa. Bapak Aing. Mohon izin Pak KDM, saya secara pribadi mengikuti terus Bapak apa yang menjadi program-program Bapak di channel Bapak itu, dan saya sangat tertarik dan senang dengan kepemimpinan Bapak dalam memimpin Jawa Barat ini. Cuma saya ada sedikit bertanya kepada Pak Gubernur terkait masalah kiat-kiat Bapak dan strategi. Tadi sudah ditanyakan oleh moderator, tapi ini kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak dalam memimpin Jawa Barat. Karena saya melihat apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan, keputusan Bapak ini, orang yang kontra mungkin merasa kontroversi, tidak sesuai dengan jalan yang dilarikan dengan seolah-olah Bapak menabrak undang-undang, aturan segala macam. Justru kebijakan dan keputusan Bapak itu justru berpihak kepada rakyat, yang rakyat itu membutuhkan pemimpinan seperti Bapak. Nah ini gimana kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak sehingga Bapak dalam memimpin itu tidak ada rasa ketakutan berhadapan dengan orang-orang politik, apalagi dalam situasi geopolitik saat ini yang semua permainannya adalah politik, semua ditarik dengan permasalahan politik. Yang benar pun ke politik bisa jadi salah. Nah ini, apalagi gerakan Bapak sangat luar biasa dan sangat berpihak kepada rakyat. Sebagai contoh Pak, saya kebetulan secara pribadi sangat senang dengan lingkungan. Saya hobinya naik gunung Pak. Di Jawa Barat ini alhamdulillah saya sudah banyak bergerak di gunung-gunung di Jawa Barat. Saya sering berinteraksi dengan masyarakat desa Pak. Ini gunung ini ada satu wisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa yang sangat luar biasa. Tadi Bapak mengatakan kesejahteraan UMKM. Tapi saya tidak melihat itu. Kenapa? Karena para kapitalis, saya bilang kapitalis Pak, swasta itu, seperti saya tadi sebelum saya datang ke sini nonton YouTube-nya Bapak, Iger aja Bapak tutup. Ini Iger ini kan siapa manusia ini? Ini kan orang hebat, tapi Bapak berani menutup itu. Sedangkan proyek itu di statement Bapak, ada kebijakan keputusan pemerintah daerah yang salah. Itu ada di channel itu Pak. Yang mengakibatkan apa? Tata ruangnya salah, ekosistemnya salah, rusak lingkungan. Dan saya juga termasuk orang yang jengkel kalau lingkungan itu dirusak. Tapi Bapak berani sebagai seorang pemimpin. Tentunya ini kan ada strategi Bapak, bukan sembarangan Bapak melakukan itu sebagai seorang pemimpin. Karena tadi saya simak Bapak berstatement, seorang pemimpin itu belajar dari pengalaman, bukan dari kelas. Oh, ini sangat-sangat luar biasa. Kita di sini belajarnya di kelas Pak. Nah ini kan jadi bagaimana gitu kan? Kemudian harus ada keberanian. Nah saya tanya kepada rekan-rekan di sini, ada yang nggak berani dengan pimpinan kita Pak? Saya jamin tidak ada yang berani Pak. Berani hilang Pak yang tadi bilang mutasi Pak. Kalau saya berani, ya mohon maaf, mungkin ditunda pelantikannya kan begitu. Makanya dia tidak berani. Makanya sebetulnya apa? Naluri-naluri pemimpin mereka itu ada. Mungkin dibatasi oleh hierarki-hierarki yang sangat luar biasa. Hierarki ini kadang-kadang menutup ide-ide cemerlangnya para peserta didik yang ada di sini. Mohon izin yang kami akan tanyakan, kami sangat mengikuti kepemimpinan daripada Bapak Gubernur KDM. Yang tidak dilakukan lagi bahwasanya dalam kepemimpinannya sangat melayani masyarakat. Namun demikian, tadi judulnya yaitu membentuk teamwork, di mana suatu teamwork itu akan bekerja jika ada kesamaan persepsi, kesamaan etika, ataupun kesamaan niat. Mungkin tidak banyak ASN yang di Jawa Barat yang memiliki penghasilan lain, hanya dari gaji, yang mungkin dirasakan kurang.
Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi kepemimpinan dari Bapak KDM agar membuat ASN-ASN itu yang tidak memiliki usaha di luar, walaupun dengan gaji yang kurang, namun dapat memiliki niat yang sama, persepsi yang sama, untuk melayani dengan ikhlas masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Kang Deddy, silakan direspon dulu. Baik, yang pertama yang ASN itu dari sisi tunjangan kinerja di Jawa Barat itu sudah relatif baik dibanding dulu ya. Tetapi dalam perspektifnya, kan ASN itu andai kata naik tukin pun tetap saja SK-nya di Bank Jabar. Kan tradisi ASN itu tukinnya naik maka pinjamannya naik. Nanti tukinnya naik lagi, pinjamnya naik itu. Sehingga selama dia menjabat bekerja tetap saja gajinya itu sekian, tidak pernah menikmati. Tetapi disitulah 7 keajaiban dunia. ASN, TNI, Polri, Jaksa. Kenapa? SK-nya di BRI, tinggal 200.000, tapi masih bisa sespin. Bisa kredit mobil, kredit rumah, anaknya di kedokteran, lulus di Parahyangan. Itulah kenapa? Karena harus bedakan antara tukin dengan rezeki. Tukin itu ada, makanya saya bilang tukin itu teknokratik. Ukurannya adalah ukuran kinerja berdasarkan pendekatan teknokratik. Hasilnya belum tentu loh. Tetapi rezeki itu lain. Ada rezeki kesehatan, ada rezeki persahabatan. Kalau polisi banyak kan rezekinya persahabatan saya. Ada rezeki persahabatan gitu loh. Nah, polisi itu kan rata-rata, aduh aku punya teman sejak zaman sersan, letnan 2 sampai sekarang bintang 2. Temannya itu dan kebetulan kaya temennya. Ya tepuk tangan aja lah. Politisi juga sama. Jadi bukan hanya politisi juga sama, pasti punya teman. Karena hidup ini adalah berteman. Sehingga rezeki, nah kayak Pak Selamat, berteman sejak saya. Waktu AKBP sampai bintang 1 berteman. Ya, teman tapi beda nasi, gitu aja. Nah, pertanyaannya juga bahwa tunjangan belum tentu juga kemudian berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ada orang kadang-kadang jabatannya tinggi, tunjangannya tinggi, tapi kalah sama stafnya yang tunjangannya biasa karena yang ini rajin, istrinya di rumahnya warung, dia pulang ke rumah ngirit, ada yang begitu. Nah, sehingga itu namanya rezeki. Nah, jadi dalam perspektif ini Indonesia nggak bisa dipahami dari sisi teknokratik, tetapi harus dipahami secara holistik. Secara umum, paling yang berat di Jawa Barat itu adalah honorer. Ini problem. Nah, tetapi di situ juga kita hari ini nggak bisa juga pemerintah provinsi menggelontorkan uang hanya untuk pegawai, apalagi dengan pemotongan dana transfer daerah. Kenapa? Nanti pelaksanaan tugas kita ke masyarakat tidak ada. Habis oleh biaya rutin. Nah, saya boleh membuat perbandingan kepemimpinan ya. Tidak berarti menganggap yang sebelum saya nggak bagus ya. Mereka lebih hebat dari saya. Ketika saya menjadi gubernur, saya hanya memiliki 31 triliun. Sebelumnya 37 triliun. 2 tahun sebelumnya. Tetapi rasio belanjanya, itu bisa dilihat. Ketika 37 triliun, karena polisi pasti paling senang bangun jalan. Bangun jalannya cuma 400 per tahun. Tapi ketika 31 triliun, bangun jalannya 4 triliun. Dulu PJU-nya jelek-jelek. Paling setahun 20, sekarang hampir 1 triliun dan bagus-bagus. Dulu anggaran penyelesaian banjir, daerah aliran sungai nggak dikasih anggaran oleh provinsi. Hari ini 500 miliar. Dulu nyambungin listrik ke rumah rakyat miskin hampir nggak ada. Hari ini hampir 500 miliar. Dulu nggak ada pendidikan gratis sampai swasta. Tahun depan kita mulai ada pendidikan gratis sampai swasta. Kemudian dulu itu tidak ada orang dari rumah sakit mengadu ke rumah gubernur, mengadu ke kantor gubernur karena BPJS yang belum dibayar. Di rumah sakit nggak ada biaya makan, ongkos kemoterapi bolak-balik tidak ada. Hari ini kami nyiapin dalam setiap hari 300 pengaduan kami layani dengan biaya hampir 100 juta per hari. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya memandang anggaran itu mindset. Bagaimana kita memandang anggaran ini untuk kepentingan publik atau hanya sekedar menjadi zona nyaman. Dalam prinsip ini, saya menjadi gubernur mengambil zona sengsara. Kenapa ngambil zona sengsara? Karena saya lebih mengutamakan layanan publik dibanding birokrasi. Di mana ngambil zona sengsaranya? Gubernur itu dulu, itu kan jabatan protokoler. Dia meresmikan pabrik, pelayanan KB, seremonial, kerjanya seremonial, pidato dari tenda ke tenda, dari gedung ke gedung, dari podcast ke podcast. Hari ini saya memilih jalan terjal menjadi RT, nyelesain saluran air. Anak-anak tidak boleh tawuran, saya berdiri di tengah mereka, saya mengganti anak-anak. Nggak boleh pakai knalpot brong, saya tegasin ke anak-anak itu nggak boleh ke sekolah, belum umurnya cukup pakai motor, menimbulkan bully pada saya. Bagi saya tidak. Kenapa? Memimpin itu adalah membangun peradaban. Dan kita belum sampai ke masa peradaban. Kenapa? Kita melakukan pembiaran terhadap perilaku tidak beradab berlangsung dalam setiap waktu, dalam dunia pendidikan, dalam dunia birokrasi, dalam dunia lalu lintas. Ketidakberadaban kita biarkan. Lalu lintas hari ini memiliki rasa takut untuk melakukan penindakan. Kenapa? Ditindak, diomongin, tidak ditindak semeraut. Saya mohon maaf ya, ketika saya jadi bupati dulu, saya justru meminta Satlantas memberikan bonus dalam setiap hari yang berani nangkepin anak sekolah yang pakai motor ke sekolah dan knalpot bro. Oh, iya. Kenapa? Saya
saya yang berhadapan dengan orang tua. Kadang-kadang kasat lantas ini sudah intimidasi. Misalnya anaknya siapa? Nanti mau ambil motor. Saya yang datang kantor Polres. Saya bilang, saya Bupati Purwakarta. Saya ingin masyarakat Purwakarta berhadapan siapapun dia. Nah, ketidakberadaban ini biarkan. Pembiaran ini melahirkan apa? Ancaman bagi ketahanan nasional di masa akan datang. Kenapa ancaman? Karena nanti ada generasi sengklek yang dia teracuni pikirannya, lemah kakinya karena tidak berjalan, lemah hatinya karena dia setiap hari tidak pernah mendapat tantangan, cepat depresi, kemudian cepat frustasi karena dia tiap hari main gadget, tiap hari hanya mencari konten yang populer di sekolah. Ini yang terjadi. Sedangkan anak-anak Tiongkok dia berlari dalam setiap waktu, kemudian dokter-dokternya juga kokoh badannya, kemampuan fisiknya hebat, intelektualnya tinggi. Ini kan akan menjadi dominasi negara maju, akan mendominasi kita sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan ini menurut saya adalah harus ada kontak intelijen untuk membangun itu. Dan kita tidak peduli dengan itu. Dan saya pemimpin yang peduli dengan itu. Saya nggak peduli dibully anak sekolah, tapi nyatanya tidak. Saya bersikap tegas, dibarakin, di jalan dicegat. Kalau ada motor brong, saya pasti berhenti. Kamu ganti. Tapi memang kasih duit. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Kamu tidak akan naik kelas. Apakah kemudian saya tidak jadi populis? Tidak. Kalau masuk ke sekolah, anak-anak sekolah, Kang Dede. Artinya bahwa sikap tegas tidak akan menghilangkan popularitas. Luar biasa. Tapi kemudian berangkat lagi, saya pemimpin ideologis. Ideologi yang saya bawa itu adalah Siliwangi. Siliwangi itu dikenal dengan Tritangtu di Buana, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Artinya apa? Prinsip-prinsip keharmonisan alam ada prinsip utama dalam keseimbangan manusia. Dan sampai hari ini saya boleh berkata, tak ada kemakmuran di balik kerusakan alam. Yang ada hanya beberapa orang yang mengalami peningkatan kekayaan. Saya tahu diri itu. Nah, sehingga saya berani, Pak. Saya berani bukan hanya sejak saya sekarang. Ketika saya jadi bupati, apa yang saya lakukan penutupan penambangan? Saya atur yang bisa diatur yang menjadi kewenangan bupati waktu itu, sehingga jalan yang rusak berubah menjadi jalan mulus, air mulai bersih. Saya berhadapan dengan berbagai pihak, Pak. Saya pernah mengerahkan pemadam kebakaran, 3 dipasang di jalan karena di situ ada yang backupnya banyak, agar dia nggak bisa keluar. Saya isi tangkinya, saya penuhi, saya tinggalin. Ayo, saya bilang, belum zaman viral. Nah, kemudian saya gunakan hari ini media sosial saya sebagai kekuatan untuk menopang kekuatan saya. Kenapa? Karena hari ini orang takut sama kamera, Pak. Dan satu hal saja, kata orang Sunda, tong ingis kubisi, tong rempan kusugan. Kenapa? Kalau nutup tambang, pasti ceritanya banyak, pasti di situ ada bintang kejora. Di situ ada bintang 7, yaitu obat sakit kepala. Itu pasti omongnya begitu. Dan saya nggak pernah peduli, Pak. Pokoknya saya maju terus, saya tutup. Dan saya yakin, Pak, nggak akan ada yang berani. Kenapa? Boleh, Pak, telepon saya. Aku teleponnya, aku nyalain, aku rekam, aku sebarin. Ini terjadi. Nah, bagi saya, penutupan-penutupan saya sering lakukan sendiri, Pak. Malam hari, saya sendiri. Nah, untuk apa? Memberikan efek jerah. Dan itu harus konsisten dengan cara apa? Kitanya nggak boleh disuap. Nggak boleh ditukar-tukar izinnya, nggak boleh. Saya harus konsisten pada itu. Dan saya konsisten. Yang terakhir yang paling berat untuk itu adalah tambang Parung Panjang. Pegawainya hampir 10.000. Yang punyanya tahu saya ragamnya. Yang bisnis di situ saya tahu. Kenapa? Saya harus menyelamatin orang yang meninggal dalam setiap hari. Kemudian saya harus memikirkan bagaimana recovery lingkungan. Dan saya juga harus memikirkan kalau bangun jalan tambang, tidak bisa dibangun sekarang kemudian diinjek lagi. Harus perlu jeda untuk membangunnya. Dan setelah itu juga saya harus berpikir adalah keadilan pajak. Kenapa? Problematika di Indonesia adalah pajak yang dipungut tidak kembali ke tempat pajak itu dilahirkan. Sehingga aneh. Ada perusahaan yang menghasilkan pajak puluhan miliar. Dalam setiap tahun mungkin ratusan miliar. Perusahaan air, tapi rakyatnya mengkonsumsi air sungai. Ada desa yang menghasilkan pajak ratusan miliar. Tapi rakyatnya menghirup udara buruk dalam setiap hari. Sanitasi lingkungannya buruk, rumahnya buruk, infrastrukturnya buruk. Kan ini harus diselesaikan. Maka saya minggu depan saya akan membuka desa penghasil pajak. Sehingga ketika saya turun masih panjang urutannya. Ketika saya ke Aqua, urutannya panjang. Setelah itu apa target saya? Rakyat di sekitar harus mendapat akses air. Kualitasnya sama dengan Aqua. Bisa diminum secara langsung. Mereka tidak usah beli karena mereka adalah pewaris sumber daya alam yang harus paling pertama dia minum. Ini nggak bilang. Ini prinsip. Nah, ini yang tetapi juga ada ketidakadilan. Saya misalnya di Parung Panjang. Banyak orang kaya yang dilahirkan. Banyak properti di wilayah Jawa Barat dan luar Jawa Barat yang melahirkan orang-orang kaya raya. Tapi tukang muat batunya hanya 50.000. Sopirnya tanpa asuransi hanya 80.000. Hanya itu. Dan nanti ke depan kalau membuka tambang pasti saya rangkaikan dengan apa? Dengan kemauan Anda. 1, bayar upahnya harus sekian. 2, pegawainya harus diasuransikan. 3, bahkan saya menawarkan adalah diskon pajak. Kalau Anda bayar pajak ke saya sekian, ke Pemprov sekian, atau ke kabupaten sekian, tapi Anda sudah melakukan perbaikan lingkungan, pembangunan rumah rakyat miskin, pembangunan sekolah, membuat jalan sendiri, saya ridho untuk tidak memungut pajak di tempat Anda. Kenapa? Karena esensi pajak itu adalah kesejahteraan rakyat, bukan meningkatnya pendapatan.
Bagi saya meningkatkan pendapatan daerah tidak penting. Kenapa? Memperpanjang rangkaian birokrasi yang terlalu panjang. Tapi kalau ada pengusaha ingin mendistribusikan uang yang akan dibayarkan pajak daerah langsung di lingkungan sekitar, bagi saya tinggal diaudit saja. Anda bayar pajak 10 miliar, Anda sudah melakukan jasa bagi lingkungan 8 miliar, Anda cukup bayar 2 miliar saja. Karena Anda sudah melakukan kebaikan yang melewati masa APBD yang terlalu panjang. Ini cara, karena cara sehingga konsepnya saya itu selalu satu. Kalau orang lain memimpin 10 tahun, maka saya 1 tahun. Kalau saya memimpin 5 tahun, itu sama dengan orang lain memimpin 50 tahun. Itu program. Gitu. Luar biasa. Jadi insya Allah 2 pertanyaan tadi sudah. Dan untuk mahasiswa bolehlah nanti kita bicarakan. Ya.